Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Nisa dalam kelas pembelajaran daring simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah metode peta minda. Sebelum kita masuk ke materi, ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, KD 3.2 yaitu menerapkan metode peta minda. Kemudian, KD 4.2 yaitu membuat peta minda. Untuk materi pembelajaran, ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa itu peta minda? Yang kedua, jenis-jenis peta minda. Yang ketiga, manfaat peta minda. Dan yang terakhir, langkah-langkah membuat peta minda. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu peta minda? Langsung saja kita ke pengertian peta minda. Peta minda adalah sebuah gambaran yang menjelaskan struktur konsep-konsep yang saling berkaitan antar konsep lainnya yang menyatakan hubungan dan memiliki makna atau arti dari sebuah materi pelajaran sehingga membentuk proposisi. Peta minda sering kita kenal sebagai peta konsep. Atau lebih mudahnya, peta minda dapat dikatakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk gambar, garis, percabangan, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Dengan kata lain, peta minda atau peta konsep ini dapat kita katakan sebagai sebuah ringkasan materi dalam bentuk gambar yang memudahkan kita untuk mengingat sebuah materi pembelajaran. Peta minda sebagai cara kreatif dan solusi terbaik bagi kita yang ingin menyusun berbagai informasi agar lebih mudah dipahami, ternyata memiliki beberapa manfaat. Manfaat peta minda adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih diri memahami berbagai informasi penting. Peta minda akan membuat kita terbiasa mengorganisasikan dan mengelompokkan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Jika telah terbiasa menyusun informasi-informasi penting ini, konsentrasi kita secara otomatis akan meningkat. Selain itu, informasi-informasi penting yang dipetakan menggunakan peta minda juga akan memudahkan kita dalam membuat rencana serta membangun kerangka kerja dengan lebih cepat dan efektif. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Dengan membuat peta minda yang dilakukan secara mandiri, secara tidak langsung akan melatih kemampuan pengaturan informasi yang didapat. Dalam hal ini, kita bisa mengelompokkan suatu informasi sesuai dengan kategori atau tema yang sedang dibahas. Dengan demikian, kita akan mulai terbiasa dengan menyusun informasi secara rapi dan tertata. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Peta minda sangat bermanfaat dalam meningkatkan fungsi kerja otak. Jika kita telah terbiasa membuat peta minda, maka secara otomatis
kita akan lebih cepat dalam memproses atau memahami materi yang sedang kita pelajari. Penggunaan kata kunci yang sederhana pada peta minda juga akan membantu kita dalam mengingat materi-materi penting yang berkaitan dengan ide utama yang dibahas. Untuk manfaat peta minda yang keempat yaitu meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dengan menggunakan peta minda yang kreatif dalam menyajikan dan mengolah informasi-informasi penting dari suatu konsep, misalnya kita menggunakan bentuk grafis yang berisi gambar, kata kunci, atau kata-kata penting, secara tidak langsung juga bisa mengasah kreativitas kita. Selain itu, dengan peta minda juga akan membuat kita lebih produktif. Saat membuat peta minda, kita perlu menentukan model percabangan, memilih warna, menentukan kata kunci, dan memilih kalimat penting. Proses tersebut kemudian dapat menjadikan motivasi untuk kita agar lebih produktif dan membuat aktivitas belajar kita menjadi tidak membosankan. Untuk manfaat yang kelima yaitu menghemat waktu dan merupakan kegiatan yang menyenangkan dan mudah diingat. Dengan pembuatan peta minda yang rapih dan terstruktur, akan memudahkan dan menghemat waktu kita untuk mempelajari ulang materi yang telah dibaca atau dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan sisa waktu yang lain untuk mempelajari materi yang berbeda. Nah, untuk manfaat peta minda yang terakhir yaitu mendorong pemecahan masalah dengan lebih kreatif. Ya, kita akan terbiasa untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara yang kreatif karena kita sudah terbiasa untuk mengorganisir atau mengelompokkan sebuah informasi penting. Nah, itu tadi adalah manfaat dari peta minda. Setelah kita mengetahui tentang manfaat dari peta minda, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis peta minda. Peta minda memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu peta minda silabus. Peta minda silabus adalah sebuah jenis peta minda yang mendukung dan menerima suatu gambaran yang berhubungan dengan apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua yaitu peta minda bab. Adalah jenis peta minda yang dibuat berdasarkan rangkaian bab. Biasanya dibuat untuk meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir yaitu peta minda paragraf. Merupakan peta minda yang memberikan informasi dengan cara lebih lengkap dan ringkas hingga ke dalam keterangan dari masing-masing bab yang diringkas. Itu adalah jenis-jenis dari peta minda. Oke, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat peta minda. Dalam membuat peta minda, sebetulnya tidak ada patokan langkah-langkah yang pasti. Hanya saja saya meringkas langkah-langkah membuat peta minda sebagai berikut. Yang pertama, pastikan peralatan sudah lengkap. Peralatan ini tergantung dengan media apa kita membuatnya. Jika menggunakan komputer, pastikan aplikasinya sudah terinstal. Aplikasi yang biasa digunakan ada berbagai macam. Contohnya, kalian bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan CorelDRAW, atau aplikasi-aplikasi online seperti Canva dan yang lainnya. Atau kalian jika menggunakan kertas, silahkan persiapkan kertas dan alat gambarnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan tema dari peta minda yang akan kita buat. Tema ini adalah kunci yang akan kita buat
peta minda seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah memastikan untuk menempatkan tema besar tersebut di tengah-tengah kertas atau media. Fungsinya adalah memfokuskan kita agar apa yang akan kita buat atau cabang-cabang dari tema itu bisa lebih center. Kemudian yang keempat adalah menentukan hubungan setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar atau foto untuk ide sentral. Setelah itu, manfaatkan penggunaan warna yang beragam. Fungsinya adalah agar peta minda kita lebih menarik, sehingga akan membuat kita lebih mengingat setiap materi yang kita buat peta minda. Kemudian gunakan garis lengkung. Yang 7 adalah gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, ya, untuk lebih memudahkan kita mengingat materi tersebut. Dan yang terakhir, jangan langsung membuat peta minda di kertas. Silakan gunakan atau silakan gambar terlebih dahulu di kertas coret-coretan. Setelah tema utama tadi sudah ada, kita perlu untuk mengembangkan tema utama tersebut. Pengembangan tema pada peta minda dibuat sebagai berikut. Yang pertama, buatlah subjek atau judul yang akan dibahas. Subjek atau judul ini biasanya diletakkan di tengah-tengah bagian atas kertas. Fungsinya adalah menandakan peta minda ini membahas tentang apa. Kemudian yang kedua, buatlah cabang-cabang utama dari tema besar yang tadi sudah ditentukan. Setelah itu, kembangkanlah cabang-cabang utama tersebut sampai ke cabang yang paling dasar. Untuk lebih memahami tentang peta minda dan langkah-langkah cara pembuatannya, kalian boleh lihat contoh berikut ini. Ya, di sini saya membuat sebuah peta minda dengan judul yang saya letakkan di atas, yaitu sistem komputer. Di bawahnya saya beri sedikit penjelasan tentang sistem komputer itu apa, agar lebih memudahkan. Kemudian temanya adalah tentang sistem komputer, saya letakkan di tengah dari media. Setelah itu saya tarik cabang utamanya, ada 3. Ya, ada hardware, brainware, dan software. Nah, masing-masing dari cabang utama ini saya jelaskan, ya, untuk memudahkan saya mengingat software tentang apa, brainware tentang apa. Kemudian kita tarik lagi dari cabang-cabang utama tersebut, ya, dengan cabang berikutnya. Nah, ini ada input, proses, output, sampai dengan pendukung. Itu merupakan cabang kedua dari hardware. Setelah itu kita jelaskan lagi sampai ke cabang-cabang dasar. Nah, ini adalah cabang-cabang dasar. Kalau dari cabang-cabang dasar ini kalian masih bisa dikembangkan lagi cabangnya, ya nanti bisa kalian tarik garis lagi. Nah, di sini saya membuatnya hanya terlalu banyak tulisan agar lebih menarik. Kalian bisa menambahkan warna-warna ataupun mungkin gambar-gambar, ya, tergantung dari kreativitas masing-masing. Ya, fungsinya dari gambar dan warna-warna tersebut adalah peta minda kita mudah atau membuat kita lebih mudah mengingat materi pelajaran. Untuk mengevaluasi apakah tadi kalian sudah memahami materi yang sudah saya berikan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Ya, di sini latihannya adalah buatlah sebuah peta minda dengan tema teknologi informasi. Kalian bisa gunakan media apa saja. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan laptop atau komputer, ataupun mungkin kalian boleh hanya menggambarkan di sebuah kertas. Yang penting silahkan kalian buat peta minda tersebut sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, itu tadi adalah materi saya tentang peta minda. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar mandiri. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.